Halo teman, terima kasih telah membuka video ini. Nah, sekarang tempat wisata adalah salah satu prioritas utama masyarakat. Dan sekarang saya lagi berada di Desa Cijati. Desa Cijati mempunyai dua tempat wisata baru, yaitu pendakian Gunung Payung di Dusun Garawangi dan Cagar Alam Gunung Batu yang berada di muka perahu. Dan sekarang saya akan mengunjungi pendakian yang berada di Gunung Payung, yaitu Dusun Garawangi yang tertinggi di sana. Oke, langsung saja mungkin kita ke lokasi.
Nah, sekarang saya berjalan kaki bersama grup Cipas dan anggota pengurus Gunung Payung. Berjalan kaki kurang lebih menempuh waktu 1,5 jam dari Dusun Garawangi sampai lokasi. Di pos 1 pendakian Gunung Payung di daerah Dusun Garawangi, Desa Cijati. Kali ini saya bersama grup Cipas dari Dusun Garawangi. Mungkin ada yang mau diceritakan dengan Bapak Dedi, silahkan. Oke, terima kasih. Oke guys semuanya, ini baru mencapai posko 1 untuk pendakian ke Gunung Payung, Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang mana posko ini salah satunya titik awal untuk rehat lah. Gampang ceritanya untuk istirahat. Karena untuk mencapai puncak itu membutuhkan satu waktu, kedua tenaga yang ekstra, yang ketiga fisik harus kuat. Jadi sebelum kita naik kita mengumpulkan tenaga dulu lah guys di sini. Ya Pak, untuk informasi, kira-kira tinggi Gunung Payung itu mencapai berapa meter Pak? Kalau menurut informasi dan dari Google Map itu kurang lebih 750 mdpl. Oh, gitu. Ya, mungkin sekian video kali ini ya. Nanti kita lanjut di puncak Gunung Payungnya bersama Cipas. Rombongan Cipas Garawangi. Oke, terima kasih. Oke. Nah, selain orang dewasa, anak kecil juga banyak yang ikut mendaki Gunung Payung.
Perjalanan menuju puncak Gunung Payung sangat curam ya teman. Jalannya berlumpur karena mungkin kemarin habis hujan. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali untuk melangkah melewati jalan ini. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe juga guys. Walaupun setengah ngos-ngosan. Aduh, aduh. Yuk. Oke, akhirnya kita udah sampai di pendakian Gunung Payung yang beralamat di Dusun Garawangi. Dan alhamdulillah cukup terbayar puas dengan hasilnya yang di atas puncak ini. Mungkin di sini juga ada wisata lain lagi yang mungkin bisa disebutkan, Pak. Gimana? Oke, asli memang saya dari tanah kelahiran memang di Ya. Dusun Garawangi. Cuman kebetulan kita dari Cipas Group Semarang ingin membantu ataupun istilahnya itu memberikan support lah, support berbentuk tenaga dan sedikit materi yang bisa istilahnya mengembangkan wisata ini. Nah, kebetulan kita di sini ada sekitar berapa orang yang perwakilan dari Cipas Group ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa setelah kita perjalanan panjang dari bawah tadi, walaupun cukup melelahkan ya boleh dikata, terbayar dengan kondisi ataupun tempat wisata baru ini.
Walaupun istilahnya tempat ini baru dalam taraf pembangunan lah, proses lah. Pembangunan nih masih ya. Ya, kita juga tadi jalan ya lumayan melelahkan soalnya perjalanannya masih sedikit berlumpur kan habis hujan mungkin. Jadi perjalanan waktu tempuh 1,5 jam dari bawah ya Pak. Iya, sekitar 1,5 jam lah kurang lebih. Ya mudah-mudahan cepat selesai ininya pembangunannya. Ya amin lah. Minta doa dan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Tentunya memang tempat wisata ini juga akan maju dan berkembang bila mana ada sentuhan sentuhan dari pemerintah setempat, dari pemerintah desa, kecamatan, ya khususnya dari pemerintah kabupaten lah, dari Pemda lah gitu ya, dari dinas pariwisata khususnya. Untuk selama ini dari pihak kabupaten udah ada yang kesini belum dari desa gitu? Ya kalau menurut cerita sih kalau dari pihak desa, dari BUMDes kalau nggak salah, Ya. dari BUMDes desa sudah ada yang survei, dari perwakilan BUMDes kecamatan juga sudah ada yang survei. Cuman mungkin yang jadi kendala di sini batas iya. wilayah antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes karena Ini perbatasan berarti ya? ini masuknya perbatasan. Jadi ke sebelah utara itu sudah masuk wilayah Kabupaten Brebes. Nah, ke sebelah selatannya ini Masih Cilacap. Cilacap. Oh. Ya tentunya kami sebagai masyarakat ya, sebagai jiwa penerus gitu ya, mengharapkan karena kalau ini mengandalkan dari swadaya, dari donatur, saya rasa untuk kemajuan ini mustahil. Oh, iya. Mustahil, bukan mustahil, nggak ada yang mustahil sih aslinya, cuman prosesnya itu mesti berjalan lambat. Iya. Tapi insya Allah dengan campur tangan dari pihak pemerintah desa, kecamatan, apalagi dari dinas pariwisata yang ada di Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah, ya pasti cepat terrealisasi lah. Soalnya medan yang ditempuh ke sini itu pertama itu terlalu curam perjalanannya. Artinya bagi para wisatawan itu apalagi bawa anak kecil itu sangatlah berbahaya lah boleh dikata. Iya. Kayak gitu. Tapi ya di tempat sini juga selain wisata gunung ini, iya, ada juga wisata religi. Iya. Jangan salah itu. Ada tempat wisata religi. Nanti saya akan tunjukkan. Oh, iya. Sedikit banyaknya ya saya mungkin bisa cerita walaupun itu mungkin cerita itu tidak 100% pas dengan zaman nenek moyang dulu, tapi setidaknya Ini masih ada mistis-mistisnya gitu ya. masih ada mistis lah yang berkaitan dengan yang kayak gituan lah ya. Iya. Karena percaya di setiap gunung itu tempat tuh ada yang seperti itu gitu. Mungkin bisa langsung saja kita tunjukkan tempatnya. Boleh, silakan. Teman, kali ini kita mau lihat situs keramat yang ada di Gunung Payung bersama Pak Dedi. Oke. Gimana Pak? Jauh nggak Pak? Enggak dekat-dekat. Cuman sengaja memang dikasih pembatas biar nggak setiap pengunjung bisa masuk karena ini situs keramat lah kalau dikata ya. Ya, ini adalah salah satu situs yang berada di Gunung Payung ya Pak ya. Iya. Ini cerita dari asal usulnya di mana Pak? Ya kalau asal usulnya saya kurang begitu paham ya karena Iya. Yang jelas saya lahir ini sudah ada. Nah, terus sebagai penerus sejarah yang jelas orangnya sudah meninggal dan belum pernah mungkin menyampaikan kepada warga sekitar kalau asal usulnya. Cuman disebut situs bersejarah ini karena memang setahu saya dulu Iya. batu ini dikatakan muka bedil. Mungkal bedil itu kan bahasa Sunda Mas. Iya. Karena di sini kan wilayahnya Sunda ya. Sunda semua ya. Sunda walaupun Jawa Tengah tapi bahasanya Sunda. Mungkal bedil ini ya mungkin kalau kita artikan ataupun kita terjemahkan bahasa Indonesianya itu kan batu senapan. Iya, batu senapan. Mungkal itu batu, bedil itu ada sebuah senapan. Nah, yang dimaksud batu senapan ini memang konon ceritanya itu. Jadi kalau memang ini menyangkut wilayah Indonesia ya. Iya. Kalau mau ada suatu kejadian lah boleh dikata. Kalau kata orang Jawa itu pagebluk. Oh.
Kalau kata orang Sunda itu bancang pekewuh. Iya, iya. Itu biasanya di mana mau terjadi pagebluk tersebut, batu ini akan mengeluarkan suara seperti suara senapan. Karena gini mas, maaf, assalamualaikum. Kita lihat ya, ini kan batu ini ada lubang, lubang yang mungkin diameternya sekitar 5 cm ya, dan kedalamannya juga nggak ada 5 cm mas. Iya. Nggak ada 5 cm. Nah, ini dulu biasanya orang sini itu kalau dalam kondisi kemarau berkepanjangan itu biasanya warga sekitar dusun, Iya. khususnya desa Cijati itu biasanya ke sini berbondong-bondong bawa air mas, Oh. bawa air pakai jerigen, pakai ember dan sebagainya untuk memandikan batu ini. Dan konon juga menurut cerita, karena saya juga belum pernah ya, Iya, iya. belum pernah terjun melakukan itu, ritual itu. Ini yang diameternya cuma sekitar 5 cm dan kedalaman cuma sekitar 3 cm. Ini diisi oleh air beberapa jerigen aja tidak pernah penuh. Kosong terus. Jadi Masuk ke dalam. ya boleh dikata nggak tahu masuk, karena kalau dibilang masuk kan nggak ada tembusan lubang. Iya. Nggak ada tembusan lubang itu cuman ya kedalamannya cuman paling 3 cm ya. Iya. 3 cm gitu. Jadi menurut sejarahnya itu ceritanya itu seperti itu gitu. Nah, batu ini memang sering Yang satunya? dulu mengeluarkan suara gitu. Saya juga memang pernah dulu waktu sekitar tahun berapa ya? Saya ingat dulu. Tahun 1999 bulan 9 tanggal 9 jam 9 waktu itu kan sempat ada, mungkin kalau sekarang hoak ya, Iya. berita bohong gitu. Mau ada terjadi sesuatu katanya. Nah, batu ini mengeluarkan suara. Kayak gitu. Jadi itu pertanda lah, memberikan pertanda bahwa warga sekitar suruh Biar siap-siap. siap-siap waspada lah. Waspada ya. Nah, karena memang kita kondisi di gunung itu harus Waspada. waspada karena Iya. bisa jadi terjadi longsor dan sebagainya. Tsunami ya. Iya. Kalau tsunami nggak mungkin mas. Iya. Kalau di sini nggak mungkin, nggak masuk Iya. logika ya kalau Iya. tsunami. Yang jelas longsor karena ini di daerah pegunungan perbukitan. Kayak gitu mas. Cuman sekarang juru kuncinya sudah nggak ada karena sudah meninggal. Kayak gitu. Ya, mungkin cukup informasi kali ini ya. Ya, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Minta maaf barangkali cerita ini ataupun yang saya sampaikan itu ada kesalahan Iya. ataupun tidak 100% benar, karena saya juga menurut cerita dari nenek moyang. moyang yang waktu itu Masih hidup. masih hidup. Kayak gitu mas. Ya, makasih ya Pak ya. Oke, itu aja informasinya mas. Ya.
Aduh.